Takkan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan pertolonganmu. Sungguh kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Tidak ada tempat yang indah, yaitu pada waktu kami berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi, di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagimu, yang membuat Engkau tersenyum bagi setiap kami pada siang hari ini. Bapa, kami membuka hati kami untuk kami boleh berlomba di dalam lomba iman yang Tuhan wajibkan bagi setiap kami orang percaya. Dan kami mau sampai garis akhir. Kami mau menikmati Engkau Tuhan sampai Engkau berkata, "Sabaslah engkau hambaku yang setia, mari duduk bersama." Dan itulah yang akan kami terima pada waktu kami sungguh-sungguh datang kepadamu. Pagi ini, siang ini Tuhan berfirmanlah Engkau. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan semua kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Ya, dalam ibadah kita bukan seperti orang lain. Kita harus semangat. Bapak Ibu, satu tema yang saya angkat siang hari ini berbeda dengan tadi yang pagi. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang perlombaan iman. Ya, itu dia. Saya mengajak kita langsung membaca dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 6. Saya rindu kita juga membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku membaca ayat yang genap. Kita sudahi di ayat yang ke-6. Judulnya di Lembaga Alkitab, Nasihat Supaya Bertekun Dalam Iman. Saya baca ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus kita dalam iman karena iman kita itu perkara kesempurnaan yang bertekun menuju salib mengganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang hidup di sebelah kanan Allah. Haleluya, semangat ya. Ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kamu melawan dosa, kamu belum mencapai. Dan sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mengisah orang diakuinya sebagai anak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, teolog sampai saat ini pun masih belum mengerti, belum tahu siapakah penulis kitab Ibrani ini. Sampai-sampai diputuskan, ya sudah, tulisannya mirip-mirip tulisan Rasul Paulus, maka Rasul Paulus sajalah. Bapak Ibu lihat di ayat 11, di pasal 11 sebelumnya itu bicara tentang iman. Saya terusik dengan Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Bagaimana Musa yang hidupnya sudah nyaman, hidupnya sudah enak, tapi karena keenakannya, imannya terbantut, sehingga dia rela bergabung dengan teman-teman seiman meskipun mengalami tantangan pergumulan. Kita tahu Musa umurnya 120 tahun. Alkitab katakan matanya masih cenghar, celinga masih ngadangu, tah eta. Jadi dia hebat. 120 tahun, 40 tahun di Mesir dibentuk menjadi orang yang hebat, 40 tahun dibentuk Tuhan lagi di padang gurun. Baru 40 tahun dia melayani. Wah. Tapi di GBI Bapak Ibu cepat sekali bisa melayani. Belum ada pembentukan sudah melayani. Tapi syukur gembala di sini nggak langsung suruh khotbah, harus terima tamu dulu, harus begitu.
Buka mulut dulu, senyum dulu. Nanti kalau nggak bisa senyum, nggak bisa khotbah, Bapak Ibu. Nah, saya bacakan di sini dikatakan, karena iman, Ibrani pasal 11 ayat 24-25, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Memang kalau hidup di Mesir itu semua segalanya ada. Kalau kita ingat bagaimana juga Daniel pada waktu pemerintahan Nebukadnezar, dia berketetapan tidak makan makanan raja. Wah, padahal makan raja itu enak. Kalau orang Batak bilang ada sang-sang, tanggo-tanggo, lomok-lomok, ada semua di sana. Tapi dia nggak mau tuh. Dia berketetapan. Ya, nggak tahu nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini. Ya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, Paulus katakan ini tadi sudah, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah mengakhiri, ya, memelihara iman. Saya mau supaya kita ikut dalam pertandingan ini. Perlombaan iman ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Nangkap Bapak Ibu ya. Wajib. Jadi saudara dan saya harus ikut dalam pertandingan ini. Kembali ke tadi, itu dalam pertandingan coba lihat. Pada waktu saudara melihat bagaimana perlombaan iman ini, seorang pelari, dia tidak akan membawa apa-apa. Itu sebabnya, saudara perhatikan di sini, bagaimana pertanyaan saya agar kita dapat mencapai garis akhir dalam perlombaan iman. Ini penting pertanyaannya. Supaya kita sampai garis akhir. Kita tidak di tengah-tengah, tapi kita sampai garis akhir. Finishing well, tadi yang dikatakan. Nah, dalam hal ini saya mau sampaikan ada beberapa hal. Pertama adalah di ayat 1 dikatakan menanggalkan segala beban dan dosa. Next, mungkin bisa ya. Langsung saja. Kenapa mundur? Ya. Nah, menanggalkan segala beban dan dosa. Ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya tanya Bapak Ibu, apa kira-kira yang merintangi kita untuk kita tidak sampai garis akhir? Nah, itu dikatakan tanggalkan. Seorang pelari tadi dikatakan nggak mungkin dia pakai jas atau pakai batik kayak saya. Ya, orang Batak pakai batik, botak lagi itu. Saudara sampai garis akhir tidak akan membawa apa-apa. Maka dikatakan tanggalkan, tanggalkan semua. Saya percaya Bapak Ibu, tanpa iman yang kuat sering kita tergoda untuk berbuat dosa. Setuju ya? Ya. Karena gampang sekali. Bahkan saya katakan rela kita menjual iman kita, mengganti KTP kita demi kesuksesan sementara, demi jabatan, demi pangkat, bahkan demi si doi. Tapi hari ini tidak ada artinya itu semua. Ya, ini dapat terjadi kita memiliki iman yang teguh. Kalau kita punya iman yang teguh, godaan apapun, tantangan apapun, kita bisa singkirkan itu. Terima kasih, suaranya udah bagus tadi, noise. Makasih di belakang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa seorang tidak dapat melaju imannya? Saya mau kasih tahu, karena imannya terbantu. Oleh karena ada ikatan. Ya. Hari ini kita mau koreksi. Apa yang membuat iman kita tidak sampai garis akhir? Nah, mari kita tanggalkan. Mungkin kebiasaan buruk. Ya. Nah, saya kasih tahu di sini ada 3 tahta. Ini udah lama, tapi ini mempengaruhi. Next, Pak. Nah, tahta. Kadang-kadang di gereja menggeser semua orang supaya dia bisa orang nomor 1. Bahkan gembalanya pun disikut. Tapi ini di sana, di sini nggak ada. Nggak ngaku maksudnya ya. Tahta yang membuat kita kadang-kadang. Ini harus kita tanggalkan. Next, yang kedua, tahta yang kedua, harta. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang. Memang kita harus beruang. Harus punya uang. Tapi bukan cinta uang. Karena itu akar dari kejahatan. Ya, next. Nah, wanita. Ini memang tantangan zaman dulu, tapi sampai sekarang masih relevan. Bukankah banyak juga hamba Tuhan jatuh karena ini?
Itu sebabnya hari ini apa yang mengikat kita, tanggalkan sekarang. Tanggalkan supaya kita melaju sampai garis akhir. Finishing well. Setuju Bapak Ibu ya? Saya mau kasih tahu, meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, nggak apa-apa. Tuhan mengampuni kita. Mari datang kepada Tuhan. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalaupun kita sudah jatuh dalam dosa, mari. Bahkan Yesaya katakan, walaupun meskipun dosamu seperah kermisi, Tuhan akan putihkan seputih salju. Walaupun dosamu semerah kain kesumba, Tuhan putihkan seperti bulu domba. Itulah Allah kita. Allah tidak melihat latar belakang kita. Allah tidak melihat background kita. Kalau lihat background kita Bapak Ibu, aduh saya dulu di Medan nggak nyangka jadi pendeta Bapak Ibu. Yang namanya mabok, yang kalau diceritain malu malah buka borok lama. Tapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan delete semua dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Allah kita. Ingat cerita anak yang hilang dalam Lukas 15. Pada waktu dia menghabiskan bagian dia berpoya-poya. Tapi satu titik dia menyadari keadaannya. Karena apa? Karena dia makan makanan babi. Bukan makan babi loh Bapak Ibu ya. Kalau makan babi masih enak. Makan makanan babi. Dan pada waktu itu baru dia teringat akan bapaknya. Maka Alkitab katakan dia tergerak hatinya untuk kembali kepada Bapa. Nah ini penting. Itu sebabnya hari ini apapun dosa yang kita lakukan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengampun. Berbalik kepada Tuhan. Ya, metanoia, artinya itu berbalik. Mari tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Yang kedua, fokus dan akurat. Di ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seorang pelari tadi, Bapak Ibu dia lihat apa? Garis finish. Bagaimana supaya dia sampai garis finish? Padahal kiri kanannya itu banyak yang kaprok. Ayo, tapi dia nggak pedulikan kiri kanan. Garis finish. Fokus dan akurat. Sama-sama katakan fokus dan akurat. Saya percaya kalau kita lakukan segala sesuatu dengan fokus pasti berhasil. Ya. Tapi saya mau kasih tahu bapak-bapak laki-laki, kita acung jempol kepada perempuan ibu-ibu. Kenapa? Dia bisa mengerjakan 4 hal dalam satu kejap. Masak, nyuci, ngasuh anak, segala macam bisa berjalan itu. Tapi kalau bapak-bapak, suami, laki-laki, satu aja yang dikerjain. Setuju ya? Ya. Jadi kita terima kasih untuk ibu-ibu. Terima kasih ya. Ya harus berterima kasih. Punya istri yang luar biasa, punya mama yang luar biasa. Ya. Iya dong. Fokus. Nah, ini satu ayat, yuk kita baca sama-sama yuk. Kita kan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi seorang pelari fokus akan garis finish. Next. Ini ayat yang bagus. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus itu hebat dia. Saya nggak tahu apakah dia dulu petinju ya. Dia tidak berlari tanpa tujuan. Jadi ada tujuannya, fokus. Dia tidak tinju sembarangan. Sama dengan sniffer tadi. Fokus. Kalau kita lihat ya. Wah itu hebat sniffer itu. Itu mari kita belajar fokus. Ya. Seorang petinju ini dulu ini. Ya, Bapak Ibu tahu ini dulu cahayanya. Ya. Seorang petinju itu dia mau supaya KO di ronde yang awal bila perlu. Maka dia kasih jab kiri, jab kanan, uppercut, semua dikasih ya, supaya pada akhirnya hook. Itu namanya fokus. Kalau dia tinju asal sembarangan pukul seperti kata Paulus tadi, belum 12 ronde dia udah. Itu sebabnya saya mau dalam perlombaan iman ini fokus. Sama-sama katakan fokus. Ya, saya percaya pada waktu seorang petinju dia fokus kepada rahang, tidak akan berlama-lama. Ya, kalau Bapak Ibu
tahu petinju itu memang luar biasa. Saya dulu di Medan belajar tinju loh Bapak Ibu. Saya di Medan belajar tinju, di Bandung ini belajar silat. Tapi waktu percaya Yesus, akhirnya semua di pelepasan, tanggalkan semua. Tapi kadang-kadang masih muncul juga loh Bapak Ibu. Ya, ini asli orang Batak soalnya. Kalau disiap orang aja mobil saya, kadang-kadang gitu udah naik lah gitu. Pengennya sikat lagi gitu. Tapi Roh Kudus bilang, hei, kamu sudah manusia baru. Ya, yang lama, selama sudah tidak ada lagi. Ini yang baru. Kayak saya ingat dulu almarhum ya, tahu ya, dia pemain karate hebat, dia juara. Masih ingat itu kesaksiannya? Dia hebat, dia juara. Waktu dia bertobat jadi pendeta, saudara tahu siapa itu? Waktu dia bertobat jadi pendeta, itu di Jakarta katanya, angkot nyalip dia. Udah meninggal dia memang. Angkut nyalip dia. Wah, dia kejar lagi. Tapi akhirnya dia bilang, kenapa saya jadi manusia lama lagi? Ya, kadang-kadang itu masih terbawa. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, mari tanggalkan semua itu. Mari kita fokus dan akurat supaya kita sampai ke garis akhir. Kalau tidak akan mungkin. Ya seperti saya katakan tadi, perempuan wanita luar biasa lah, bisa dikerjakan segala macam. Saya kadang-kadang lihat istri saya juga, wah bisa ya. Kita kasih masak air aja satu sampai gosong, saudara. Memang kita fokus kepada yang lain. sehingga tidak sampai tujuan. Ya, mari kita belajar ini. Nah, yang ketiga ya. Ya, inilah melakukan menurut aturan Tuhan. Seorang pelari, seorang petinju, kalau dia tidak mengikuti aturan Tuhan, dia didiskualifikasi. Sama juga kita di hadapan Tuhan. Ya. Kalau enggak, kita akan putus asa. Makanya dikatakan di ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kadang kita putus asa, kadang kita lemah, kadang kita tidak berdaya. Tapi Alkitab katakan, itu dulu. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26-23, memang sebelum kita percaya kepada Yesus dikatakan kita tidak terpandang. Saya bacakan di sini. Ya, saya bacakan 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Begini Bapak Ibu. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Artinya apa? Sebelum kita percaya kepada Yesus, memang Alkitab katakan kita tidak terpandang, kita tidak terhormat, tidak ada yang bijaksana. Tapi sekarang kita menjadi orang-orang yang terhormat. Amin ya. Kok sedikit yang amin? Ya, kita menjadi orang terpandang, berpengaruh, sehingga dimanapun kita berada, kita mewarnai. Ya, itu dia. Saya percaya itulah saudara dan saya. Kita orang-orang yang berbeda. Karena apa? Karena Roh Tuhan yang membuat kita berbeda. Itu sebabnya bilang kiri kanan, ayo semangat, jangan putus asa. Ya. Ya. Ya, dalam hidup ini semua ada aturan, ada regulasi, ada hukum, ada peraturan yang harus kita jalani. Jangan sampai putus asa. Ya. Yuk sama-sama kita baca yuk. 2 Korintus 2:5, 2-3 orang. 2-3 orang lagi. 2-3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita bisa juara kalau kita menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan Tuhan. Kita bisa sampai akhir, maksud saya, kalau kita menuruti peraturan-peraturan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi, jangan putus asa. Di ayat 3 dikatakan, jangan putus asa, tapi kita semangat. Karena orang yang bersemangat, Amsal katakan, akan dapat menanggulangi
penderitaannya. Amsal 18 ayat 14. Jadi mari kita semangat di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami, kalau kita semangat, kita sampai ke garis akhir. Biasanya orang nggak sampai garis akhir itu karena nggak semangat, ya, lemah, letih. Itu sebabnya sekali lagi tantangan, pergumulan serta pencobaan yang kita alami jangan membuat kita putus asa. Yang setuju katakan amin. Roma 8 ayat 28 kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau ada persoalan, tantangan kita hadapi, ada maksud Tuhan. Tadi pagi juga saya sampaikan, persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, kalau kita responi dengan benar, itu membuat iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Itu membuat kita sampai garis akhir dalam perlombaan iman. Yang penting pergumulan, tantangan, persoalan bukan karena dosa kita. Kalau karena dosa kita, ya tetap datang kepada Tuhan. Nyunkeun pangampura ka Gusti Nu Agung. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 kita sudah hafal itu ya. Tetapi pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Mungkin kita baca yuk, supaya kita tantangan kita hadapi pun tetap kita fokus sampai garis akhir. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ini ayat hafalan ini. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan, tantangan, nah ini juga yang mau saya sampaikan. Selalu banyak orang katakan, Tuhan, terlalu berat pencobaan, Engkau berikan pencobaan yang terlalu berat. Saudara, itu salah. Tuhan tidak memberikan pencobaan, tapi Tuhan izinkan pencobaan itu kita alami. Setuju ya? Supaya kita jangan salah. Tadi juga pagi saya sampaikan hal yang salah, yang sama, yang lain, yang supaya kita tidak salah. Ya, jadi dikatakan jelas pencobaan yang kita alami biasa, dan itu tidak melebihi kekuatan kita, dan kita bisa melewatinya, karena dikatakan Allah itu setia. Dan Allah pun memberikan solusi bagi setiap pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Itu sebabnya jangan putus asa. Amin Bapak Ibu ya. Yuk. Nah, yang terakhir, yang keempat, Tuhan mengajar anak yang dikasihnya. Kembali ke Ibrani pasal 12 tadi. Saya bacakan di sini Bapak Ibu. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saya percaya pergumulan kita yang kita alami, tantangan kita alami, sampai kita belum mencucurkan darah ya. Ya, tadi saya bagikan bagaimana Paulus dalam menghadapi tantangan pergumulan dalam pelayanan, tapi bisa dilewati semua. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya percaya seorang bapak pasti menghajar anaknya, tujuannya untuk baik. Setuju ya? Kalau kita tidak dihajar oleh bapak kita, saya khawatir kehidupan kita tidak akan sampai garis akhir. Hajaran Tuhan itu maksudnya untuk membuat kita menjadi anak yang tangguh. Alkitab katakan kita bukan anak gampangan. Karena di ayat 7, jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Saya berdoa supaya kita tidak menjadi anak gampangan. Kita anak yang tangguh. Setuju ya? Bahasa aslinya huios. Sama-sama katakan huios. Nah, kita menjadi anak-anak yang tangguh, saudara. Sehingga nggak heran kita sampai garis akhir. Maka dikatakan Tuhan menghajar anak yang dikasihnya. Tapi kalau itu hajaran Tuhan, saya percaya ada maksud Tuhan untuk kita lebih kuat, sehingga otot-otot rohani kita kuat. Amin Bapak Ibu ya. Ya, kalau di tempat ini saya nggak asing Bapak Ibu, kami dari Perwil suka berdoa di sini. Hari Selasa berdoa. Saya percaya tempat ini juga pasti penuh dengan hadirat Tuhan.
Maka tidak heran pada waktu saudara masuk pasti berbeda, karena hadiratnya berbeda. Apalagi di sini worship leadernya tadi hebat-hebat. Hebat-hebat artinya hubungannya dengan Tuhan. Seseorang membangun hubungan akurat dengan Tuhan, pasti ada power yang luar biasa. Tuhan mengajar untuk kebaikan. Tidak ada seorang bapak yang tidak mendidik dan mendisiplinkan anak. Tujuannya menjadi anak yang hebat. Yuk sama-sama kita baca 2, 3 ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar. Nah, jangan letterlux ya, bacanya ya letterlux ya. Wah, jadi pakai tongkat jadi anak diajar, sekarang nggak lagi, nanti jadi pahit hati. Ya. Tapi Alkitab tidak salah. Mari kita didik anak kita takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan saya berdoa itulah saudara dan saya, kita menjadi anak Tuhan yang militan. Amin Bapak Ibu ya. Apakah masih ada? Cek. Nah, yuk satu ayat kita baca ini 2, 3 ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita. Itu kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yes, itu dia. Kalaupun kita dihajar Tuhan, Tuhan katakan, jadi gini, pola kerja Tuhan gini Bapak Ibu. Kalau ada tantangan pergumulan yang kita tangani sendiri, Tuhan tidak campur tangan. Tapi pada waktu kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Itu sebabnya mari terus angkat tangan di hadapan Tuhan. Itu sikap menyembah, angkat tangan di hadapan Tuhan. Itu sikap menyerah, maka Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Maka tidak heran hari-hari kita akan dipenuhi dengan kemenangan dari Tuhan, sehingga kita mencapai garis akhir. Ini kesimpulannya. Next. Agar kita sampai garis akhir, tanggalkan segala beban. Katakan amin. Yang kedua, fokus dan akurat. Yang ketiga, jangan putus asa, ikuti peraturan-peraturan yang ada. Yang keempat, Tuhan mengajar anaknya yang dikasihinya. Saudara dan saya dihajar Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari worship leader singer maju lagi ke depan. Kita angkat satu pujian. Biar apa yang kita dengar pada pagi hari ini bukan berlalu begitu saja, tapi biarlah ini menjadi dasar keyakinan kita yang kokoh, yang kuat, untuk kita sampai ke garis akhir. Sekali lagi, perlombaan iman adalah wajib bagi kita orang percaya. Tidak ada satupun yang terluput. Untuk kita sampai kepada garis akhir, Tuhan katakan tanggalkan semua beban. Apapun beban dan dosa, mari kita tanggalkan. Untuk kita sampai kepada garis akhir, kita fokus dan akurat. Untuk kita sampai ke garis akhir, ikuti peraturan dan jangan putus asa. Seorang olahragawan pasti dilatih sungguh-sungguh. Untuk kita sampai garis akhir, Tuhan mengajar kita sebagai anak, supaya kita menjadi anak-anak militan, bukan anak-anak gampangan. Kasih Tuhan berkati semua kami, khususnya hamba-Mu Pak Usen. Tuhan memberkati sebagai gembala di tempat ini. Berkati ibu yang menjadi penolong, bahkan juga anak-anak usaha. Dan kami percaya semua pengerja di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang melayani, baik worship leader, para singers, imam-imam musik, dan semua yang pegang operator di belakang juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya semua kami boleh bersuka cita oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas jemaat-Mu. Pada waktu mereka pulang ada semangat baru untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.